Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Azainas Abida. Saya dari D3 Keperawatan semester 5 Akbar Bahrul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pelayanan kesehatan primer. Ada definisi dari pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan terintegrasi dan mudah diakses yang dikelola oleh klinisi yang bertanggung jawab melaksanakan upaya kesehatan perorangan, mengembangkan hubungan berkelanjutan dengan pasien, dan menjalankan prakteknya dalam lingkup keluarga dan komunitas. Pelayanan kesehatan primer adalah strategi yang sangat diperlukan untuk mengelola alur pasien dalam sistem pelayanan kesehatan dan menjadi penentu dari peran dan fungsi setiap tingkatan pelayanan. Kemudian Tujuan umum dari pelayanan kesehatan primer adalah untuk mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Adapun tujuan khususnya, 1. Pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. 2. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. 3. Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. 4. Pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, fungsi pelayanan kesehatan primer. Fungsi promotif. Fungsi promotif ini fungsi yang berfokus pada promosi kesehatan melalui edukasi kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat. Kemudian fungsi preventif. Fungsi preventif dalam pelayanan kesehatan primer melibatkan berbagai upaya-upaya pencegahan penyakit melalui program seperti imunisasi, screening kesehatan, dan penyuluhan tentang pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular. Kemudian fungsi kuratif. Pada pelayanan kesehatan primer juga bertanggung jawab untuk memberikan perawatan kuratif bagi pasien maupun masyarakat. Ini mencakup diagnosa, pengobatan penyakit yang terjadi, baik penyakit yang ringan maupun kronis, serta penanganan awal untuk penyakit menular. Selanjutnya yaitu fungsi rehabilitatif. Dalam pelayanan kesehatan primer, fungsi rehabilitatif ini memberikan dukungan bagi pasien yang memerlukan pemulihan setelah penyakit atau cedera. Ini melibatkan bantuan dalam rehabilitasi fisik maupun mental untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuh seperti semula ketika sedang sehat. Kemudian komponen-komponen pelayanan kesehatan primer. 1. Kombinasi pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan layanan kesehatan. 2. Layanan disediakan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. 3. Layanan diatur sedemikian sehingga memenuhi kebutuhan dan karakteristik populasi yang dilayani. 4. Kerjasama tim dan kolaborasi antar disiplin ilmu. 5. Pelayanan tersedia selama 24 jam. 6. Pengambilan keputusan didesentralisasikan ke organisasi berbasis masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan menurut WHO atau yang direkomendasikan oleh WHO antara lain pengobatan penyakit-penyakit umum dan cedera, pelayanan gigi, penyediaan obat esensial, laboratorium dasar dan radiologi, upaya kesehatan sekolah, vaksinasi, antenatal care, penimbangan balita dan penanganan kurang gizi, pengobatan diare pada anak, pengendalian penyakit menular, pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan keamanan makanan atau food safety. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pelayanan kesehatan primer. Ciri-ciri yang pertama yaitu pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat. Yang kedua, pelayanan yang menyeluruh. Yang ketiga, pelayanan yang terorganisasi. Yang keempat, pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat. Yang kelima, pelayanan yang berkesinambungan. Yang keenam, pelayanan yang progresif. Yang ketujuh, pelayanan yang berorientasi kepada keluarga. Yang kedelapan,
pelayanan yang tidak berpandangan kepada satu aspek saja. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer. 1. Pemerataan upaya kesehatan. 2. Penekanan pada upaya preventif. 3. Penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya kesehatan. 4. Peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian. 5. Kerjasama lintas sektoral dalam membangun. Kemudian peran perawat dan yang menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan primer. Yang pertama yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan atau care provider. Yang kedua, peran sebagai penemu kasus. Yang ketiga, peran sebagai pendidik kesehatan. Yang keempat, peran sebagai koordinator dan kolaborator. Yang kelima, peran sebagai konselor. Dan yang keenam, atau role model. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab perawat dalam pelayanan kesehatan primer. Tanggung jawab yang pertama yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat, kemudian kerjasama dengan masyarakat, keluarga dan individu, kemudian mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri sendiri, kemudian memberikan bimbingan dan dukungan, dan koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tantangan-tantangan yang mungkin muncul pada pelayanan kesehatan primer. Tantangan 1 yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki. Kemudian tantangan 2, akses, jangkauan dan disparitas. Tantangan 3, sarana prasarana dan alat kesehatan yang kurang memenuhi. Tantangan 4, fokus pelayanan primer yang hanya berfokus pada. Kemudian strategi-strategi yang dapat dilakukan atau strategi penguatan pelayanan kesehatan primer antaranya yaitu terdapat 3 strategi. Strategi yang pertama yaitu dengan peningkatan akses. Yang dimaksud dengan peningkatan akses di sini yaitu adalah upaya yang harus dilakukan melalui penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi pemenuhan SDM di FKTP sebagai perilaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama yang harus mampu melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua serta melakukan kendali mutu dan kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi masing-masing. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan peningkatan mutu. Upaya untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan primer dapat dilakukan melalui penguatan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan serta advokasi yang strategis kepada pemerintah daerah agar kebijakan dan perilaku sadar mutu dapat diterapkan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu penguatan sistem rujukan. Peningkatan kapasitas sistem rujukan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya di FKTP dan penyusunan standar pelayanan kesehatan berupa pedoman nasional pelayanan kesehatan disertai dengan panduan praktis atau petunjuk teknisnya. Selain itu juga dibutuhkan regionalisasi sistem rujukan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.